Manado adalah kota yang mekar dari tumpahan wenang. Kota yang masyhur sebagai pelabuhan penting jaringan perekonomian Nusantara. Sito Timo Tumoto menjadi nilai masyarakat Manado yang menghargai keramahan dan keberagaman. Sehingga tak heran, Manado pun kian ramai menerima pendatang untuk berkunjung dan berdagang. Pada abad ke-18, geliat ekonomi Manado diawali oleh industri perkebunan kopi, diikuti kelapa, kopra, padi, dan teripang. Kesuburan wilayah ini mengantarkan komoditas Manado menembus pasar dunia. Pada abad ke-19, Manado dikenal sebagai penghasil kopra terbesar di Indonesia. Awal abad 20 menjadi masa kejayaan ekonomi Manado. Kegiatan perekonomian ditopang oleh berdirinya banyak perusahaan dagang dan industri. Demikian pula ramainya aktivitas pelabuhan sebagai feeder hub de Grote Oost atau penghubung kawasan timur Indonesia. Populasi penduduk Manado sekitar 100.000 jiwa dan banyak para pengusaha Eropa memilih tinggal di sana. Sehingga berbagai infrastruktur penunjang kota kolonial modern pun masif dibangun. Di bidang perbankan, sejak abad ke-19 telah berdiri dua bank swasta Belanda, yaitu Sparbank Minahasa dan Manadosche Hulpbank. Kehadirannya tak lepas untuk memberi dukungan jasa keuangan bagi para pengusaha Eropa. Geliat ekonomi kota Manado menarik perhatian Presiden De Javase Bank sebagai bank pemerintah kolonial Hindia Belanda. Diputuskanlah pendirian De Javase Bank Agentschap Manado pada 9 September 1910. DJB Manado diberi tugas memberikan kredit kepada pengusaha Eropa dan mengatur kelancaran sirkulasi mata uang gulden sebagai penanda kedaulatan wilayah kolonial. Namun, kejayaan ekonomi Manado harus runtuh saat Jepang melakukan invasi pada tahun 1942. Nasib seluruh perbankan milik Belanda harus dilikuidasi, digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Untuk menandai kedaulatannya, Jepang pun menerbitkan dan mengedarkan uang Nanpatsu atau rupiah Jepang menggantikan gulden Belanda. Di masa transisi setelah Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, terjadi pergolakan rakyat menolak Belanda yang ingin kembali berkuasa. Di kegamangan situasi tersebut, DJB Manado kembali dibuka pada tahun 1946 dan menjalankan kembali fungsinya sebagai bank sirkulasi uang gulden. Pemerintah RI pun berusaha menegakkan kedaulatan ekonomi. Salah satu langkahnya dengan menasionalisasi De Javase Bank. Melalui proses diplomasi ekonomi yang luar biasa, akhirnya pemerintah Republik Indonesia secara terhormat berhasil membeli 97% saham DJB. Dan sejak 1 Juli 1953, resmi berganti menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Manado kini adalah kota yang hidup dan dinamis. Perekonomian daerah berkembang lewat pertumbuhan berbagai sektor ekonomi modern. Namun, jejak sejarahnya sebagai feeder hub de Grote Oost tetaplah abadi. Dan hadirnya kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara siap bersama pemerintah daerah mengawal pembangunan perekonomian demi pesona negeri tumpahan wenang yang lestari. Buku ini adalah bagian dari seri buku sejarah dan heritage kantor perwakilan Bank Indonesia sebagai upaya perekaman institutional memory Bank Indonesia di daerah.